Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik. Terima kasih Pak. Hari ini kita akan melaksanakan wawancara Pak ya, sesuai yang kita janjikan kemarin. Ya. Bisa langsung saja Bapak ya? Bisa Bu. Baik. Di dalam guru penggerak itu kan kami punya tugas Pak untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Salah satunya kepala sekolah dari sekolah kami sendiri yaitu Bapak ya. Nah, di sini tentang modulnya yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini kan kita sering punya dilema saat mengalami problem di sekolah itu, apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan bagaimana Bapak itu di sekolah dalam mengambil keputusan itu Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral di sekolah SD 183 Palembang ini Pak? Oke, makasih Bu ya. Memang karena kita sudah paham di sekolah itu kan banyak unsur-unsur dari guru pegawai dengan jumlah banyak, tentu mempunyai informasi berbeda. Ya. Tentang ini kan diantara sebuah tingkat permasalahan. Dalam menyikapi tentunya kita harus bijak untuk mengetahui betul permasalahan aspirasi. Jangan sampai dalam putus itu ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kesalahan. Jadi kita ambil keputusan itu, kita cari informasi ya, dan kita mencari salah benarnya, tetapi akan kita mengkoordinasikan hal-hal yang perlu kita putuskan. Karena kadang-kadang jadi kalau kita sampaikan belum tentu yang benar itu mereka terima. Dan sebaliknya kalau kita kesalahan berhenti, sudah kita koordinasi, kita ajak untuk bermusyawarah, berbicara. Mudah-mudahan mereka dapat menerima permasalahan yang ada di dalam. Terima kasih. Ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak itu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya? Ya memang kadang-kadang kalau mengambil keputusan itu sama-sama benar itu memang agak sulit Bu. Ya. Kita sama-sama salah. Ya, tapi kalau semuanya tentu kita akan lihat ya, kita pelajari permasalahan dalam putus itu yang betul kita pahami, kita tanya kepada rekan-rekan yang lain pengalaman, dan tentunya begitu kita putus itu baik kedua permasalahan itu semuanya dapat menerima tersebut dengan mempertimbangkan ya organisasi ya di sekolah itu jelas yang penting kegiatan sekolah itu tidak ada permasalahan secara psikologis. Jadi kita tampung semua dan tentunya kita akan mencari sosial yang baik dari yang lain. Karena itu aja. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah ini Pak? Ya, menurut kalau langkah-langkah ya namanya guru-guru ya, pentingnya barangkali kita berkomunikasi. Karena biasanya yang terjadi selama ini di mana-mana komunikasi. Ya, guru sama saja dengan murid Bu, sifat dan wataknya berbeda-beda. Kadang-kadang ada mungkin yang komunikasi intens, ada menekan dan sebagainya. Jadi kita berkomunikasi dan kita carikan jalan yang terbaik. Dengan harapan itu mereka dapat menerima langkah-langkah perubahan keputusan. Barangkali Oh baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, hal seperti ini kan putus ini tentunya kadang-kadang etika ini kadang-kadang betul kita tidak bisa mengambil keputusan dengan satu pihak. Kadang-kadang dari pihak-pihak lain ya, agar mereka dan kita memasukkan itu biar tidak salah pemburuan kan. Jadi biar kedua pihak itu masalahnya itu biar jelas. Kali itu aja. Baik Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema yang terjadi dalam sehari-hari itu Pak? Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita sebagai pemimpin ini memang kadang-kadang
Tapi bahasa membedakan tugas dan pribadi itu susah. Tapi ada kesempatan itu barangkali kita juga dapat apa istilahnya itu memahamkan pada pihak bahwa supaya mereka menerima putus itu. Jadi jangan mereka menganggap ketika pakai keputusan pribadi, tapi keputusan yang untuk kebaikan kita bersama. Jadi tidak ada unsur pribadi itu. Nah begitu barangkali yang mereka bisa menerima apa yang kita putuskan dalam dilema tersebut. Ya, gitu apa ya? Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya barangkali Bu, ya kalau dilema etika ini yang memang kita tidak perlu hati-hati. Karena lebih cepat lebih baik. Barangkali memang ada hal yang kadang-kadang tidak secara langsung, tetapi ada yang perlu langsung. Nah bila masalah itu kita selesaikan dengan kita panggil, atau kita panggil, kita dengarkan dulu bersama apa permasalahan sebenarnya. Nah karena kalau kita tumpuk-tumpuk biasanya nanti tidak enak Bu ya. Nanti kalau numpuk susah untuk perbaikan. Jadi lebih baik spontan begitu ada waktu ya kita panggil. Yang intinya pembinaan bukan untuk sesuatu yang paham. Itu apa itu ya. Jadi misalnya ada masalah langsung diselesaikan Ya, saat itu juga Pak ya. Tidak perlu jadwal Jangan Bu, khusus jangan ya. Bu. Nanti numpuk Bu. Iya benar, kecuali ya ini masalahnya jangka saya iya. berjadwal ya Pak ya. Nah, itu juga tapi ada tambahan juga Bu, walaupun itu mungkin di pertemuan tetap itu kita akan sampaikan Ya, untuk mengingatkan semua pihak. Baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jadi barangkali betul ini betul kadang-kadang ada perlu yang perlu kita kuasai. Pertama tentu kita mengidentifikasi kasus. Kemudian harusnya kasus itu jangan kita tumpuk begitu ada permasalahan kasus itu sekarang kita selesaikan. Kemudian untuk keputusan itu betul kita secara transparan, walaupun kadang-kadang ya tidak semua orang bisa melihat. Ya. Mudah-mudahan kalau hal kita lakukan semua pihak bisa menerima. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, hari ini sesuai jadwal kita kemarin Bu ya, saya mau berbincang-bincang dengan Ibu, wawancara sedikit tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Bu ya. Ibu di sini sebagai kepala sekolah SD berapa sini? SD 189. Baik. Kan nama Ibu Rita Permatasari SPDN. Ya baik Ibu, terima kasih Bu ya sebelumnya untuk waktunya. Kita langsung saja Bu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu ini? Kasus dilema etika itu adalah biasanya berdasarkan kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah. Kemudian menjadi isu dan akhirnya menjadi pembicaraan di sekolah. Dan bahan referensi yang dibicarakan di tingkat sekolah itu biasanya disampaikan kepada kepala sekolah untuk mengatasi menyikapi hal tersebut. Ibu akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi, dan akhirnya kita berdasarkan koordinasi dan komunikasi untuk dijelaskan, untuk diputuskan dan dimaksimalkan potensi keputusan tersebut, tetapi yang tidak memihak salah satu pihak tersebut. Artinya kebijakan yang diambil adalah keputusan yang benar-benar netral. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya di sini, apakah selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan?
yaitu pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut adalah dengan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di organisasi, yaitu stakeholder yang internal maupun eksternal. Jadi melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi dan masalah permainan. Ya baik Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah ini Bu? Prosedur yang Ibu lakukan adalah menentukan kasus yang berkesesuaian dengan job unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi, menjalin komunikasi dengan unsur terkait, meminta pandangan dari unsur yang ada, dan akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pertimbangan selanjutnya. Untuk selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Intinya adalah kebersamaan dan komunikasi. Ya baik. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Biasanya ada pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya. Proses untuk memaafkan sebagian orang itu adalah secara ikhlas mereka itu bagaimana bisa menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan serta tetap istiqomah dalam menjalani keputusan yang sudah disepakati, sehingga memberikan mereka itu pengertian bahwa hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Intinya adalah kebersamaan dan komunikasi. Ya baik. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Biasanya ada pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya. Proses untuk memaafkan sebagian orang itu adalah secara ikhlas mereka itu bagaimana bisa menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan serta tetap istiqomah dalam menjalani keputusan yang sudah disepakati, sehingga memberikan mereka itu pengertian bahwa itulah adalah keputusan yang paling bijaksana dan mereka harus menjalankan Sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya ada kejadian seperti itu Bu ya, apakah langsung diselesaikan atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Terus untuk prosedur atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan di sekolah ini? Tidak ada jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang diselesaikan secepatnya itu tergantung jenis kasusnya dan pentingnya. Jadi tidak ada jadwal, tapi apabila ada kasus yang langsung ingin Ibu selesaikan, diselesaikan pada waktu itu juga. Kemudian agar tercipta juga lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi apabila ada kasus, tidak ada jadwal, langsung Ibu selesaikan sehingga tidak melebar masalahnya kemana-mana dan situasi sekolah tetap kondusif dan aman. Ya, benar sekali. Kalau kita biarkan kan nanti ada lagi masalah lain. Ya, benar Ibu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, sinergi kita, kolaborasi tim sekolah kita, kemudian pengelolaan emosi yang baik. Artinya kita tidak mendahulukan emosi, tetapi lebih kepada solusi. Dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Luar biasa sekali.
Untuk pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini? Dalam mengambil sebuah keputusan kita harus mengidentifikasi jenis kasus, harus bisa dilakukan lebih awal, dideteksi lebih awal dengan melakukan pengujian. Kemudian pengujian benar lawan benar atau salah lawan salah untuk dapat menentukan paradigma apa yang kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau pihak-pihak berkepentingan lain. Ya, luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya, sharingnya. Terima kasih juga. Jadi kami bisa banyak belajar di sini Bu ya tentang mengambil keputusan di sekolah, karena di sekolah itu kan sering terjadi dilema etika Bu ya. Menurut kita ini baik, tapi belum tentu baik menurut orang lain ya. Dan bersinggungan biasanya dengan orang-orang yang di dalamnya. Nah, benar sekali Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu untuk percakapan kita kali ini. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi dari wawancara saya terhadap dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 183 Palembang, yaitu Bapak Mutabat SPD, dan juga Kepala Sekolah SD Negeri 189 Ibu Rita. Hal-hal menarik yang saya ambil dari wawancara tersebut adalah sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan keputusan dengan yang pertama melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Yang berikutnya, membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi, dan meminimalisir potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan namun tidak semua langkah dilakukan secara runut, dan ada langkah yang tidak dilakukan seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Kemudian hasil dari wawancara antara dua pimpinan yang saya wawancarai, ada persamaan dan juga ada perbedaan. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Kemudian, perbedaan dari dua kepala sekolah tersebut adalah kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Menurut saya, yang menonjol dalam pengambilan keputusan yaitu sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kedua. Adapun rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, rencana ke depannya tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral akan melakukan tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atau keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Sampai di sini saja refleksi dari wawancara saya terhadap dua kepala sekolah yang berbeda. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.